Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anita Winarni Putri, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Video ini merupakan pemaparan materi yang akan diujikan pada kuliah seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Dr. Andes Ismail MPD. Pada video kali ini akan mencakup mata kuliah pilihan yang bermakna bagi saya, kemudian didukung dengan artefak-artefaknya. Selain itu ada desain invensi atau inovasi pembelajaran, selanjutnya rencana tindak lanjut, dan yang terakhir paradigma baru terhadap makna guru. Terdapat 7 mata kuliah pada semester 1 yang telah saya pelajari. Pada mata kuliah inti, saya belajar tentang yang pertama, filosofi pendidikan Indonesia, yang kedua, pemahaman tentang peserta didik, yang ketiga, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di SD 1, yang keempat, proyek kepemimpinan, dan yang kelima, praktik pengalaman lapangan 1. Kemudian pada mata kuliah selektif dan elektif, saya mempelajari yang pertama, perspektif sosiokultural dalam pendidikan, dan yang kedua, nilai kejuangan. Terdapat 5 mata kuliah yang saya pelajari di semester 2 ini. Pada mata kuliah inti, saya belajar tentang prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di SD 2. Kemudian saya belajar tentang pembelajaran sosial emosional, kemudian proyek kepemimpinan 2, dan praktik pengalaman lapangan 2. Untuk mata kuliah selektif, saya belajar tentang computational thinking. Banyak pengalaman yang berharga dalam mempelajari setiap mata kuliah dalam PPG Prajabatan ini. Hal tersebut membantu saya untuk memahami setiap kompetensi yang diperlukan dan yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Mata kuliah yang paling bermakna bagi saya yaitu praktik pengalaman lapangan 2. Pengalaman ini mengubah cara pandang saya mengenai makna guru. Terdapat 7 mata kuliah dalam PPL 2 ini. Topik pertama yaitu orientasi, pengenalan terkait sekolah yang akan digunakan untuk tempat PPL. Topik kedua, observasi, bertujuan supaya mahasiswa memiliki keterampilan menangkap dan memaknai kejadian, fenomena, dan gejala yang nampak selama proses pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Topik ketiga yaitu praktik terbimbing. Mahasiswa berlatih mengajar di bawah bimbingan intensif guru pamong dan atau dosen pembimbing lapangan dengan format lesson study. Topik keempat yaitu praktik mandiri. Mahasiswa melakukan praktik mengajar mandiri sebanyak 5 siklus. Guru pamong dan dosen pembimbing lapangan berperan mengecek kesiapan dan kebenaran perangkat ajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Kemudian di topik kelima yaitu kegiatan non-mengajar. Mahasiswa terlibat dalam manajemen pendidikan sekolah, mengikuti rapat guru, piket sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, penanganan kesulitan belajar peserta didik, dan menyusun laporan tindakan kelas. Pada topik ke-6 berisi perbaikan pembelajaran berkelanjutan melalui PTK kolaboratif. Pelaksanaan PTK kolaboratif dilakukan bersama dengan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan sebagai pengamat. PTK kolaboratif yang dilaksanakan mahasiswa dapat menghasilkan suatu pengembangan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hasil pelaksanaan PTK kolaboratif disampaikan dalam bentuk artikel yang penulisannya dilakukan dengan arahan dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. Kemudian di topik ke-7
berisi diskusi refleksi akhir PPL 2. Dalam topik 7 ini disediakan forum diskusi setelah melakukan kegiatan PPL 2. PPL merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembelajaran selama PPG Prajabatan ini. Dalam kegiatan PPL diperoleh pengalaman secara nyata serta terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang ada pada lingkungan sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar, kita dapat mengenal langsung peserta didik dengan berbagai macam karakteristik yang ada, serta kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selain itu, kita juga dapat mengetahui kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik, sehingga dapat memberikan solusi dan bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Melalui praktik mengajar yang dilakukan selama PPL ini, saya mampu menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah, kondisi sekolah, dan juga menyesuaikan dengan keterampilan abad 21, pembelajaran yang berbasis HOTS, serta memilih pendekatan, model, strategi, metode, dan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, sebagai guru harus memiliki kemampuan reflektif. Dengan kemampuan tersebut, guru harus mampu mencermati capaian dan hambatan ketika proses pembelajaran sehingga dapat melakukan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Kegiatan yang saya ikuti selama PPL yaitu yang pertama observasi dengan mengamati lingkungan belajar peserta didik serta kurikulum dan aktivitas di luar kelas, menganalisa minat, karakter, dan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, asistensi mengajar. Dengan melihat dan mengamati guru pamong dalam memberikan pelayanan pendidikan di kelas, serta mempersiapkan perencanaan mengajar di kelas. Yang ketiga, mengajar terbimbing dan mandiri. Membuat perangkat ajar dan melaksanakan praktik mengajar di kelas dengan bimbingan dan arahan dari guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Yang keempat, kegiatan non-mengajar, yaitu dengan terlibat dalam manajemen pendidikan sekolah seperti mengikuti rapat guru, piket sekolah, berpartisipasi dalam ekstrakurikuler, dan penanganan kesulitan belajar anak. Artefak-artefak yang akan saya tampilkan yaitu yang pertama modul ajar, yang kedua materi ajar, yang ketiga LKPD, yang keempat PowerPoint, yang kelima dokumentasi plan, do, see, dan yang terakhir dokumentasi kegiatan non-mengajar. Artefak yang pertama yaitu modul ajar. Modul ajar yang telah disusun dilaksanakan di SD Negeri 2 Sawahan pada kelas 4, fase B, materi pola hidup gotong royong. Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan student center, model pembelajaran problem based learning, metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, mengamati, penugasan, dan ceramah interaktif. Link perangkat ajar dapat diakses pada link berikut. Artefak yang kedua yaitu materi ajar. Materi ajar berisi hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Berikut adalah materi ajar yang telah disusun. Yang pertama yaitu pengertian gotong royong, yang kedua manfaat dan tujuan gotong royong, yang ketiga nilai-nilai gotong royong, dan yang terakhir penerapan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Artefak pembelajaran yang ketiga yaitu LKPD. LKPD disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terdapat 2 LKPD yaitu yang pertama LKPD untuk individu dan yang kedua LKPD untuk kelompok. Artefak yang keempat yaitu PowerPoint.
PowerPoint ini merupakan penerapan pembelajaran berbasis teknologi atau TPACK yang digunakan untuk memaparkan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Artefak yang kelima yaitu dokumentasi plan, do, see. PPL ini berbasis lesson study. Lesson study adalah suatu kegiatan dengan tujuan agar kegiatan belajar mengajar bisa berkembang ke arah yang lebih baik dengan cara yang kooperatif yang dilaksanakan oleh guru. Tahapan dalam kegiatan lesson study yaitu yang pertama plan, perencanaan, do, pelaksanaan, dan see, refleksi. Berikut adalah contoh pembelajaran yang saya lakukan ketika PPL 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
artefak yang terakhir yaitu dokumentasi non-mengajar. Yang pertama, membantu kegiatan pesantren kilat. Yang kedua, mendampingi siswa lomba seni tingkat kecamatan. Yang ketiga, menjadi petugas upacara Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 22 Mei tahun 2023. Yang keempat, mengikuti rapat guru membahas akreditasi sekolah. Yang kelima, mengikuti workshop sekolah penggerak. Dan yang keenam, mengikuti kegiatan senam Jumat pagi. Pengalaman bermakna ketika mengikuti praktik pengalaman lapangan yaitu sebagai guru profesional, saya harus dapat menyusun kegiatan pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang memerdekakan dan menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran dalam PPL 2 sudah menerapkan model pembelajaran problem based learning dan project based learning dengan media pembelajaran inovatif TPACK sehingga materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, penerapan model problem based learning dan project based learning memberikan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. Serta penggunaan media yang berbasis teknologi bertujuan supaya peserta didik dapat belajar sesuai dengan kodrat zamannya seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dengan bekal tersebut diharapkan peserta didik dapat berkarya dan menyesuaikan diri dengan seiring berubahnya zaman. Desain inovasi yang saya buat ini muncul setelah melaksanakan praktik pembelajaran mandiri. Proses belajar harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan mencari informasi untuk diolah menjadi konsep, prinsip, dan generalisasi. Oleh sebab itu, saya akan melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menemukan dan mencari sendiri informasi untuk diolah menjadi konsep, prinsip, dan generalisasi. Sebagai pendidik, saya harus mampu menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pelaksanaan pembelajaran dan memilih media serta sumber belajar yang akan digunakan untuk menarik minat peserta didik dan mampu mengembangkan aspek perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Desain inovasi yang saya buat yaitu berupa buku panduan dan game edukasi Wordwall. Buku panduan yang saya buat berjudul Buku Panduan Pembuatan Media Papan Diagram Batang 3 Dimensi untuk kelas 4. Dengan diterapkannya media buku panduan ini, diharapkan dapat mendorong siswa untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Salah satunya dalam kegiatan pembelajaran proyek yang merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka. Kemampuan skill dan pengembangan seni kreativitas siswa agar menjadi hidup mandiri dan berdaya saing. Dengan mengikuti kegiatan proyek pembuatan diagram batang 3 dimensi ini. Kegiatan ini juga untuk mendekatkan siswa dengan penerapan konsep dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pembuatan papan diagram batang 3 dimensi ini dimulai dengan proses menyiapkan alat dan bahan sampai dengan menyajikan hasil produk. Pembuatan diagram batang 3 dimensi ini dilakukan dengan cara yang sederhana dan mudah. Harapannya, siswa mampu menganalisis penyajian data dalam bentuk diagram batang dalam kehidupan sehari-hari. Buku panduan ini cocok digunakan untuk kelas 4 sekolah dasar, khususnya pada mata pelajaran matematika, bab 8 penyajian data fase B. Pada buku panduan ini terdapat 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 penyajian data, bab 3 panduan pembuatan papan diagram batang 3 dimensi, dan bab keempat penerapan media papan diagram batang 3 dimensi dalam modul ajar kurikulum Merdeka. Buku panduan ini dapat dilihat pada link berikut.
Rencana tindak lanjut dari buku panduan yang telah saya buat, yaitu yang pertama, buku panduan ini akan dijadikan hak kekayaan intelektual atau HKI agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap penciptaan. Hal tersebut sudah dilakukan dan sertifikat sudah keluar dari HKI. Kemudian yang kedua, dicetak agar dapat dijadikan sebagai salah satu media dan sumber belajar. Yang ketiga, dijadikan e-book agar dapat digunakan sebagai sumber belajar secara online. Desain inovasi yang kedua yaitu game edukasi. Dengan berkembangnya teknologi di abad 21 ini, sebagai guru sudah seharusnya selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa menjadi guru yang inovatif dan inspiratif yang dapat menerapkan teknologi dan pendekatan yang akan meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Pengembangan desain inovasi dalam kegiatan pembelajaran dapat diimplementasikan melalui game edukasi WordWall. Game ini bertujuan untuk yang pertama, merangsang perkembangan daya pikir dan kepekaan peserta didik. Yang kedua, menciptakan lingkungan bermain yang menarik, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan logika dan pemahaman peserta didik. Yang keempat, media edukasi dua arah yang interaktif. Dan yang kelima, tolak ukur penilaian dan kemampuan peserta didik. Rencana tindak lanjut dari game edukasi WordWall ini yaitu yang pertama, dijadikan sebagai media edukasi yang sesuai zaman atau TPAJK, kemudian dijadikan sebagai kuis yang dapat digunakan sebagai media evaluasi dan digunakan sebagai tolak ukur penilaian terhadap peserta didik. Game edukasi WordWall yang telah saya buat dapat dibuka pada link berikut. Pandangan paradigma makna guru sebelum melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran pada program PPG Prajabatan. Guru merupakan satu-satunya sumber informasi dan guru sebagai pusat dari pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran didominasi oleh guru sehingga siswa bersikap pasif dengan menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh guru. Selain itu, guru sudah tidak perlu belajar lagi dikarenakan sudah menyelesaikan program studinya. Perubahan paradigma makna guru setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran pada program PPG Prajabatan. Guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi guru juga bertugas sebagai fasilitator dan motivator. Guru harus menuntun, bukan menuntut. Guru harus menyadari bahwasanya peserta didik merupakan pribadi berbeda dengan keunikannya masing-masing. Dengan pemahaman tersebut, maka guru akan dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didiknya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan bermakna dengan penggunaan teknologi pendidikan. Menurut saya, guru sangat berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi di abad 21 ini, sebagai guru sudah seharusnya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga bisa menjadi guru yang inovatif dan inspiratif, yang dapat menerapkan teknologi dan pendekatan yang akan meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat membantu mempersiapkan peserta didik untuk masa depan yang berubah dengan cepat. Selain itu, sebagai guru harus dapat menuntun peserta didik untuk menggapai kebahagiaan dan keselamatan, serta menjadikan mereka insan pembelajar sepanjang hayat. Guru juga harus menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi kondisi sosial emosional peserta didik. Kenyamanan diwujudkan dari pembiasaan dan kegiatan yang dilakukan guru dan peserta didik. Dengan situasi yang nyaman dan menyenangkan, membuat peserta didik dapat belajar dengan baik
dan memiliki hubungan yang baik pula dengan semua warga sekolah. Mindset saya juga berubah. Guru harus memahami bahwa setiap peserta didik merupakan individu yang unik dengan kemampuan, kecerdasan, potensi, keterampilan, dan pengetahuan yang berbeda-beda dan tidak bisa dibandingkan. Tugas guru hanya mengubah, mengarahkan, membimbing, dan membawa kemajuan dari setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, sebagai guru juga harus terus belajar untuk mendapatkan update ilmu terbaru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, guru juga harus terus meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan kompetensi digital. Update kompetensi ini akan menempatkan guru pada sebuah paradigma baru dalam proses pembelajaran. Tugas dan tanggung jawab utama guru dalam paradigma baru yaitu bukan membuat siswa belajar, tetapi membuat siswa mau belajar. Peran guru bukan mengajarkan mata pelajaran, tetapi mengajarkan cara bagaimana mempelajari mata pelajaran, sehingga pembelajaran bukan hanya memperhatikan pada apa yang dipelajari siswa, melainkan pada bagaimana membelajarkan siswa. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.